Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Jadi seperti judulnya, hari ini aku mau buat video yang berbeda dari sebelumnya. Karena kan beberapa waktu yang lalu aku sering banget upload video tentang tanaman hias, ya kan? Nah sekarang aku pengen bahas video tentang sastra Inggris lagi. Karena beberapa akhir ini aku tuh sering banget dapat komen tentang sastra Inggris di video-video aku yang ngebahas tentang sasing, dan juga ada beberapa orang yang nge-DM aku tanya-tanya masalah skripsi guys. Nah di sini aku pengen bahas lebih lanjut ya, yang mungkin belum aku bahas di video sebelumnya. So that's why buat kalian yang mungkin masih penasaran dengan jurusan sastra Inggris, ya di sini aku bakalan ngasih informasi lebih lanjut biar kalian lebih yakin ataupun sekedar ingin tahu ataupun dapat informasi secara dasar tentang jurusan ini. So langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Jadi mungkin pembahasan yang pertama, aku mau ngebahas backgroundku dulu ya. Kenapa aku bisa buat video ini gitu? Karena aku adalah mahasiswa yang udah lulus ya di jurusan sastra Inggris yang udah berjalan 2 tahun lalu. So that's why kenapa aku di sini bisa ngasih informasi ini, karena aku udah lulus gitu loh guys. Dan ini berdasarkan dari POV ataupun pengalaman aku pribadi. Jadi nanti semisal kalau kalian ngelihat video lain tentang sastra Inggris dan berbeda, ya mohon maaf gitu loh. Karena mungkin beda universitas, beda materi, beda dosen, juga beda aturan. Tapi ini sekedar hanya untuk referensi aja, sekedar untuk gambaran secara umum aja gitu loh, biar teman-teman di sini juga lebih kenal dengan jurusan sastra Inggris gitu loh. Karena menurut aku secara umum orangnya tuh tahu jurusan sastra Inggris tuh cuman sekedar kayak ya udah jurusan yang emang ngajarin bahasa Inggris, atau mungkin kayak prospeknya adalah ya udah belajar bahasa Inggris gitu loh. Dimana sasing itu more than that gitu loh, lebih dari itu guys. Nah aku pengen kalian ada informasi baru biar nanti kayak pas masuk sasing itu nggak kayak kaget gitu loh. Itu sih yang ingin aku sampaikan, poinnya di situ. Dan poin pertama yang mungkin akan aku bahas adalah dari segi sebelum kita masuk ke sastra Inggris. Nah, apa sih yang perlu disiapin gitu kan? Apakah kita boleh atau kita itu mampu kuliah di sastra Inggris kalau kita nggak ada basic bahasa Inggris? Karena ada dulu komen di video sastra Inggris itu ya, yang pernah aku buat sebelumnya, tanya kayak, Mas, better mana sih kalau kita itu udah bisa bahasa Inggris dulu atau belum bisa sama sekali tapi masuk sastra Inggris gitu loh. Nah kalau dari aku guys, emang better buat kalian untuk setidaknya paham basic bahasa Inggris dulu. Kenapa gitu loh? Karena dimulai dari semester 1 aja sebetulnya perkuliahannya itu udah pakai bahasa Inggris. Aku takutnya kalau kalian emang tidak menguasai bahasa Inggris sama sekali ataupun tidak mengenal bahasa Inggris sama sekali, kayak baru belajar pada saat masuk sastra Inggris saat kuliah, aku takutnya kalian kayak ada masa kaget gitu loh, ada masa shocking di mana nanti malah nggak bisa ngikutin materi. That's the point. Jadi poin utamanya adalah kalau kalian emang pengen masuk sastra Inggris, setidaknya kalian paham dulu materi basic-basicnya. Boleh belajar secara sendiri ataupun ikutan les-les di luar gitu ya, bebas. Pokoknya mengenal tenses, kosakatanya juga oke, basic speakingnya juga udah bisa gitu loh. Jadi nanti pada saat kuliah, even di semester awal, kalian itu nggak yang kagok, kaget, dan juga bisa ngikutin materi. Itu penting banget. Karena faktanya guys, apakah ada orang yang nyoba-nyoba masuk sastra Inggris yang emang nggak ada background ataupun kemampuan bahasa Inggris sama sekali? Jawabannya ada gitu loh. Karena pada saat aku dulu kuliah, itu ada beberapa anak yang emang ambil sastra Inggris, prospeknya adalah untuk belajar bahasa Inggris. Dimana menurut aku tuh keliru gitu loh. Kalau emang sekedar ingin belajar bahasa Inggris, better jangan ambil sasing, tapi ambil kursus aja di luar gitu loh. Kalau emang kalian mau ambil sasing, better kalian itu ada interest untuk mengenal bahasa Inggris lebih lanjut, lebih ke karya sastranya, lebih ke penelitiannya, itu sih. Jadi dulu aku ngelihat teman-temanku yang emang nggak bisa bahasa Inggris ataupun punya masalah dengan bahasa Inggris, jatuhnya tuh dia jadi kayak pasif gitu loh selama di kelas. Kasihan kan gitu, maksudnya selama materi dia juga nggak nangkep banget, dan seringkali kesusahan kalau ada tugas. That's the point. Jadi sekali lagi buat kalian yang emang mau ambil sastra Inggris, nggak telat sama sekali untuk belajar. Banyak banget kan sumbernya, bisa dari YouTube, dari buku, ataupun kalian ya mau kerja kelompok kah, itu juga boleh. Yang penting basicnya diasah dulu gitu loh. Setidaknya ada minat ya. Kalaupun emang nggak bagus-bagus banget basicnya, ada minat pun itu menurut aku udah cukup, agar nanti pada saat kuliah kalian itu kayak ada rasa minat untuk belajar gitu loh. Meskipun terasa berat, tapi kalau emang ada interest di awal kan akan terasa lebih gampang ya, kayak gitu sih. Itu tips yang pertama. Nah yang kedua teman-teman ya, oke, buat kalian yang mungkin mau ambil jurusan sastra Inggris, ada pesan sih ataupun tips dari aku ya. Hal yang perlu aku bahas adalah masalah membaca, hobi membaca gitu kan. Apakah
di jurusan sastra Inggris itu kita dipaksa untuk baca mas gitu kan, baca novel ataupun baca-baca karya sastra gitu kan. Bisa dibilang iya. Dan masalah yang sering muncul adalah gak banyak juga mahasiswa even sastra Inggris pun yang suka baca. Contohnya aku ya, aku tuh tipikalnya emang kurang suka baca guys. Tapi ketika masuk sastra Inggris, mau gak mau aku harus baca. Dimana baca karya sastra bahasa Inggris. Dimana kalau karya sastra itu kan selalu ada bahasa-bahasa yang apa ya, diindahkan gitu loh, paham gak sih, kayak bahasa-bahasa novel, bahasa-bahasa puitis gitu loh, and really hard. I mean like at some point aku pun juga masih struggle untuk mencari arti ataupun makna dari apa yang aku baca gitu. Jadi saran aku adalah buat kalian yang mungkin ya kurang suka baca ataupun kayak kurang ada interest dengan hal-hal yang demikian gitu, ada dua jawaban. Pertama, better buat kalian mulai latihan baca atau menyukai karya sastra, belajar baca karya sastra di semester-semester awal ataupun sebelum masuk ke sastra Inggris, biar ada gambaran ataupun membangun kebiasaan. Yang kedua, kalaupun emang kalian gak suka baca, boleh banget ambil sastra Inggris juga, tapi dengan catatan kalian harus memaksakan diri untuk baca. Kayak gitu sih. Aku memilih opsi yang kedua. Aku suka sastra Inggris tapi aku nggak suka baca, tapi akhirnya aku tetap masuk karena aku pengen memaksakan diri buat baca. Kayak gitu. Emang susah, tapi nanti penelitian ataupun materi-materi yang dibahas itu pasti berkaitan dengan karya sastra yang emang harus dibaca dulu gitu loh. Nggak mungkin kan kita melakukan penelitian tapi ya karya sastranya nggak dibaca gitu loh. Paham nggak sih? Jadi itu yang paling penting. Membangun hobi ataupun habit membaca itu juga penting banget. Dan buat anak sasing kayaknya masalah itu jadi masalah umum sih. Jadi aku pun juga merasakan kayak kok aku nggak suka baca ya gitu, tapi aku ambil asing gitu. Udah, itu mungkin harus diperhatikan buat teman-teman juga. Ini aku mau curhat sih, sekaligus curhat gitu ya, karena aku merasa kalau kalian emang ambil sastra Inggris, saran aku buat kalian yang emang sekarang sedang kuliah ya, bener-bener diperhatikan betul tentang skill kalian. Karena aku merasa ketika aku udah lulus kuliah di jurusan sastra Inggris, aku tuh masih abu-abu banget guys. Aku merasa tidak terbentuk secara skill gitu loh. Kayak aku tuh bingung, aku tuh bisa apa sih gitu. Jadi kalau kalian emang masuk sastra Inggris, kalian bisa bahasa Inggris aja, menurut aku tuh kayak kurang cukup kalau emang di-compare dengan kebutuhan industri ataupun lapangan pekerjaan. Karena faktanya ya banyak banget orang di luar sana, lulusan ya, di luar sastra Inggris itu juga bisa bahasa Inggris gitu loh. Dan lapangan pekerjaan yang membutuhkan bahasa Inggris itu juga nggak terlalu banyak menurut aku loh ya. Jadi buat kalian yang emang ambil jurusan sastra Inggris, saran aku ketika kalian kuliah, seringkali gunakan waktu kalian untuk ikutan komunitas ataupun organisasi ataupun pelatihan-pelatihan, sertifikasi ataupun belajar hal baru yang berbeda dengan bahasa Inggris. Misal yang mungkin aku sesali ya kenapa aku nggak ambil adalah mungkin kayak kelas-kelas editing, kelas kayak videografi ataupun kelas marketing, public speaking dan sebagainya. Menurut aku itu bisa jadi bekal dan bisa nambah skill kalian ketika nanti lulus. Jangan sampai berpikiran bahwasanya oh oke, bahasa Inggris udah cukup, aku lulusan sastra Inggris bisa bahasa Inggris udah cukup. No, itu bener-bener nggak cukup. Teman-temanku banyak banget yang akhirnya itu kerja nggak sesuai dengan bidang bahasa Inggris gitu loh. Kenapa ya? Karena nggak kepake gitu loh guys, serius, karena nggak kepake gitu loh. Kalaupun mau memaksakan diri akhirnya nggak kerja kan juga ya nggak makan gitu kan logikanya. Jadi saran aku adalah karena jurusan sastra Inggris itu juga termasuk jurusan yang masih abu-abu, belum yang 100% membentuk kalian itu mau kemana gitu ya. Jadi saran aku adalah explore kegiatan-kegiatan yang bisa nambah skill kalian sebelum kalian lulus ya, sebelum kalian lulus. Jadi video ini atau part ini itu khusus untuk yang udah masuk sasing. Ini pesan aku, tapi yang awal tadi itu tips awal dimana sebelum kalian masuk sasing, paham gak sih? So itu adalah informasi yang perlu kalian perhatikan betul ya. Sekali lagi, jangan sampai berpikiran oh oke, anak sasing gelarnya SS, kemudian bahasa Inggris itu udah cukup cari kerja. Enggak sama sekali. Usahakan kalian ada nilai lebih, biar kalian punya potensi yang bisa dilirik gitu loh. Paham nggak sih? Karena faktanya, kalau kalian cuma ngandelin itu aja, sumpah, susah. Aku bisa bilang susah gitu. Karena aku pun juga secara pribadi cari kerjaan juga susah. Apalagi teman-teman aku ya gitu. So, itu sih pesan aku. So, I think that's all my video. Semoga video ini bermanfaat dan juga buat kalian yang mungkin ada hal yang mungkin belum aku bahas, kalian boleh banget komen di sini biar kita bisa diskusi bareng. Karena
ini aku lagi chilling aja di luar sama temen aku, dan mungkin juga nggak semua hal bisa aku bahas di sini, tapi aku open diskusi sih, kayak boleh banget kita diskusi bareng di kolom komentar kayak gitu. Semoga bermanfaat, and I'll see you next on another video. Bye bye guys.